Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bincang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Syukur kita pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberi Allah nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Bincang serta jamaah yang dirahmati Allah dimanapun berada. Hari ini kita masih dalam suasana di mana ujian masih berada di Indonesia ini dan kita sama-sama harus menghadapinya. Yang namanya berperang kalau lawan musuh yang nyata, dalam artian musuhnya tu terselik dengan mata kepala kita, insya Allah pacak kita hadapi entah itu duel, entah itu berperang, entah cak mana. Tapi kalau kita hadap ini virus yang tidak bisa dijenguk oleh mata kepala kita secara biasa dan harus pakai alat yang dimana hanya orang ahli yang bisa nyingoknya, yang katanya 0,05 nanometer, maka yang harus kita lakukan adalah menghindarinya, mencegahnya dan juga menjauhinya. Nah, di dalam Islam macam bicara dan jamaah yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita wajib berikhtiar untuk mengatasi itu galau-galau, baik kita pribadi, masyarakat sekitar lingkungan kita dan pemerintah wabil khususnya. Sudah banyak korban, maka kita juga harus berupaya bagaimana korban tersebut dipacak, minimalisir, ya, uji wong apa istilahnya intelektual, minimalisir, dan juga mempacak COVID-19 ini segera berakhir sebelum Ramadan datang. Nah, kita yang terkena di program di mana kita harus lockdown atau juga istilah lainnya itu mendep di rumah, mendep dan tunak di rumah, maka yang ada hal-hal yang bisa kita lakukan biar tak bikin kita bosan, ya. Karena yang namanya mendep tu dulu waktu kita apa istilahnya begawe sesibuk-sibuknya pengen libur panjang, kadang-kadang kalender itu kita abangi kalau biar libur terus. Nah, sekarang dikabulkan oleh Allah, kendak kita tu dileburnya oleh Allah, ya. Lama juga libur sekali. Cuman itulah kalau kena menan libur malek kita keluar ke buri, warawi, nyingok gaya anak gaya laki, ya, sembako nipis, ya, dompet juga nipis, nah pening kepala pula lah model main ni. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak bersyukur. Jadi ke rumah kita sebaiti jannati, rumahku laksana surgaku. Ketika kita mendep ini harus disulap rumah tu, mana anggota di dalamnya itu cerak ceria selalu walaupun buntu, ya. Jadi tetap harus banyak-banyak bersyukur gitulah. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah yang namanya COVID-19, ya, biar cepat berakhir dari bumi kita ini, dari Indonesia ini? Yang pertama, kebersihan. Di dalam Islam sudah diomongkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Bahkan ya, Allah senantiasa berfirman, ya, ketika kita apa istilahnya berwudu, kita selalu baca doa, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, mencintai wong-wong yang bertobat, wong-wong yang mensucikan diri. Tobat mensucikan diri, bersih zahir, bersih batin. Taubat mensucikan batin, toharo mensucikan zahir. Artinya Islam itu pengen selamat dari COVID-19 ini harus suci zahir, suci batin. Jadi taubat dengan perbanyak istighfar dan menyucikan diri dengan tahara. Apa tu tahara? Yaitu bersuci tubuh kita, ya, dengan istinja yang benar, mandi wajib yang benar, bahkan berwudu. Nah, di dalam Islam kalau para pakar kesehatan ngomong harus cuci tangan, dalam Islam sudah jauh-jauh lagi Allah dan Rasul mengajarkan kita untuk mencuci tangan kita, mencuci anggota tubuh kita dengan cara berwudu. Di dalam sebuah hadis dari
Salman, ya, dinarasikan oleh Salman. Beliau mengatakan bahwa dia pernah membaca kitab Taurat, dan di sana dia ngomong untuk mengambil wudhu setelah makan. Jadi dia makan dulu, sudah itu ngambil wudhu, lalu bertemu dengan Rasulullah, dan beliau mengatakan, wahai Rasul, tadi aku membaca kitab Taurat yang mewajibkan kita untuk mengambil wudhu setelah makan. Dan Rasul menjawab, di dalam Islam mengambil wudhu itu wajib hukumnya, baik sebelum atau sesudah makan. Artinya mencuci tangan, mencuci anggota tubuh tak mesti ketika kita solat baik, tapi ketika kita kehidupan sehari-hari pun wajib hukumnya kita mensucikan diri kita, terutama dengan wudhu. Kalau misalnya nak makan, ya jelas harus cuci tangan, ya. Itu di dalam Islam. Islam sudah mengajar ke kita 1441 abad yang silam, ya, Hijriah, bahkan sebelum dari itu. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kedua yang harus kita lakukan adalah membatasi ruang gerak kita keluar rumah. Jadi disuruh mendep, kalau bahasa Palembang, tunak-tunak di rumah, kalau dak katik gawe pentingnya mendep baik. Kenapa harus mendep? Karena untuk menghindari yang namanya wabah tadi, nyalangi dia berjalan-jalan, ya, di udara nyangkut agak dengan kita. Maka kalau dak katik gawe pentingnya, usahakan untuk mendep di rumah, ya. Nah, dan ini dilakukan oleh Rasulullah dulu ketika zaman ada wabah. Di zaman Rasulullah SAW, masih dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, kata baginda Rasul, apabila ada wabah penyakit di suatu daerah atau di suatu tempat, apabila kamu berada di dalamnya jangan metu, dan apabila kau ada di jabonya maka jangan masuk. Artinya benarlah sekarang ni kita membatasi diri, ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan, memperkuat ibadah kita. Mumpung kumpul di rumah, ajak solat jamaah anak bini kita di rumah, membaca Quran, ya. Mungkin selama ini jarang baca Quran, silakan kita baca Quran. InsyaAllah banyak penelitian yang mengatakan banyak orang yang sakit, tetapi karena dia rajin mengaji, sakitnya itu hilang. Karena Quran itu adalah syifa dan dawa, adalah ubat dan penawar. Maka kalau ubatnya ada, ngapa kita sia-siakan? Jangan jadi ke Quran pajangan, ambek Quran, baca. Kalau selama ini kita jarang baca, bacalah. Ustazah belum benar bacanya, tak apa-apa terbata-bata, pahalanya dua, ya, pahala membaca dan pahala belajarnya. Dan yang terpenting lagi, munajatkan doa, di mana doa itu adalah senjata yang paling mustajabah bagi kita umat Islam, ya. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Maka dari itu banyak-banyakkan doa. Apabila khusus ini menjelang bulan suci Ramadan, insyaAllah pintu langit terbuka. Banyak-banyak berdoa, minta dengan Allah agar musibah ini segera berakhir. Kemudian yang berikutnya lagi yang harus kita lakukan adalah hindari perpecahan atau juga hindari perdebatan, hindari yang namanya nak berbala, ya, wabil khusus di medsos, wabil khusus juga di rumah tangga, ya. Walaupun ialah namanya kalau mendep lama tu yang jelek itulah malam juga labelnya beributan, berbalahan, ya. Minggu pertama masih pacak lempar senyuman, minggu kedua masih pacak apa istilahnya lempar pandangan, minggu ketiga mulai, ya, tidak lagi lempar pandangan, lempar senyuman, tapi lempar piring, lempar cangkir kalau kita tak sabar, ya. Yang penting jangan lempar lembing habis rumah. Maka dari itu macam bicek senantiasa kita buka rasa cinta dan kasih sayang kita kepada anggota keluarga kita, wabil khusus laki bini. Sekali-sekali laki kalau bini teduk pas hati rainya, ya wade, dulu kau ni belagak yang cantik sangkan ku kahwin ni, tapi nah sekarang gara-gara kahwin dengan aku nak melongso galau rai ni, tidak belagak lagi, tidak terbeli dengan make up. Nah, laki sadar, oh, bini aku banyak berkorban dengan aku, jadi tak marah-marah dengan bini. Yang bini mah itu pula kapan nak kita teduk, awas ya Allah kak. Tak nyangka dulu kau belagaknya ni laki ngisut galau akibat berat beban nyari nafkah untuk menghidupi kami ni, ya. InsyaAllah kalau kita saling menghargai sikap dengan lainnya, InsyaAllah terhindar dari yang namanya berbala itu, ya, beributan itu. Sayangi anggota keluarga kita, wujudkan cinta di masa-masa kita bersama ini, dan mohon kepada Allah
agar musibah COVID-19 ini segera berakhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saja mohon ampun. Kita jumpa lagi kali dalam waktu dan gelombang yang sama serta episode yang berbeda. Ubi kayu sambal terasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.